Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ala ma nawu salafuna shalihun ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wa ila hadrati sadatina khulafa'ir rasyidin wa ila jami awliya'illah aina makan masyarikil ardi la magharibiha bariya bahya min yaminiha ila shimaliha khususan ila hadrat qutbur rabbani samadani sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani jami'i masyayikhina wa ulama'ina ya ahli sunnah wal jamaah min jam'iyyati nahdlatul ulama khassa wa amma wa nakhussu khassa sahib hadzal kitab sayyidi Syekh Muhammad bin Umar al-Bandani wa sayyidi Syekh Hajar al-Asqalani sahib al-wilayah wa sahib al-hadal ma'had sayyidi Syekh Sa'id wa usulihi wa furu'ihi wa hasabihi an Allah yu'ali darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafa'at fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari Rabu seperti biasa kita mengaji bersama dengan tema yang sama di pertemuan yang kedua, yaitu Islam adalah agama yang damai. Agama Islam adalah agama yang menjunjung perdamaian dan sangat-sangat sekali menekankan soal perdamaian. Tidak ada alasan apapun untuk melakukan kezaliman, sebagaimana yang kemarin kita jelaskan bahwa Allah sendiri mengharamkan kezaliman atas dirinya, juga mengharamkan saling menzalimi sesama kita. Pada pertemuan hari ini kita sekaligus mengharapkan barokah dari kitab yang kita kaji untuk menyesuaikan tema, ataupun kita berusaha untuk mendekatkan kepada penyesuaian tema yaitu kitab Nashihul Ibad, nasihatnya para hamba-hamba. Ini kitab yang kemudian disyarahi oleh Syekh Nawawi bin Umar al-Bandani, seorang ulama asal Jawa yang karyanya luar biasa, banyak sekali, walaupun usia beliau relatif sangat pendek, tapi karyanya luar biasa. Pada pertemuan ini sekali lagi saya katakan bahwa agama Islam adalah agama yang menjunjung perdamaian. Tidak ada alasan apapun kita melakukan kezaliman dengan atas nama apapun, apalagi na'udzubillah walayadzubillah kita melakukan kezaliman atas nama Tuhan, atas nama Allah, mengatasnamakan Islam. Ini sudah sangat luar biasa, sudah sangat mengotori sekali. Sebab Allah saja mengawalinya, membukanya baik dari Al-Quran, membukanya dengan asma-asma kasih sayang, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian Allah pun di dalam hadis qudsinya mengatakan, inni haramtu zulma ala nafsi fala tadzalamu. Kemudian juga disusul dengan hadis Nabi Muhammad SAW, irhamu man fil ardi. Itu sangat jelas Islam menjunjung kasih sayang, artinya Islam menjunjung perdamaian. Kita mengkaji dua hadis, mungkin ya, dua hadis sekaligus kita mengharapkan barokah dari kitab Nashihul Ibad. Saya bacakan sebagai tabaruk kita kepada kitab Nashihul Ibad dan kepada Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bandani. Ruwiya 'ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Saya cari aku. Dua perkara yang tidak ada sesuatu yang lebih utama dari dua perkara tersebut adalah, tidak ada yang lebih utama dari dua perkara tersebut. Dari dua perkara yang akan disebutkan dalam hadis ini, tidak ada utamanya kecuali, yaitu adalah al-iman billah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ini perkara yang sangat agung sekali, perkara yang sangat utama sekali. Tidak ada sesuatu yang melampaui keutamaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita mengimani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus iman dengan segala-galanya. Iman dengan sifat wajibnya, iman dengan asma-asmanya, iman dengan segala-gala yang Allah berikan kepada kita semua. Juga iman dengan sifat-sifatnya Allah. Allah Maha belas kasihan, Allah Maha mengampuni, Allah Maha segala-gala. Kemudian yang kedua adalah wan naf'u lil muslimin, memberikan kemanfaatan bagi orang-orang Islam. Bil maqal, dengan tutur kata, dengan nasihat, dengan untayan-untayan kalimah-kalimah yang bernuansa meningkatkan dan memunculkan perilaku yang baik. Au bil jah, atau dengan pangkat kita yang punya jabatan baik dari tingkat RT sampai presiden. Marilah kita berbuat kemanfaatan. Jadi tidak ada, Islam selalu mengajarkan agar kita selalu memberikan kemanfaatan, selalu memberikan kesejukan, selalu memberikan kesempatan-kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik, atau juga bagi diri kita sendiri untuk berbuat baik. Itulah Islam. Jadi Islam selalu menekankan kepada kita untuk bermanfaat bagi orang lain. Makanya apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia. Tadi dikatakan, disyarahi oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, kalau kita tidak punya kekuasaan, kita tidak punya jabatan apapun di dunia ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Bertutur yang baik. Bertutur yang kira-kira tutur kata kita bermanfaat untuk orang lain. Dengan menasihati, tidak mencaci maki, tidak membenci sesama lain, tidak menghina, tidak memfitnah, tidak menggunjing dan lain sebagainya. Kita terus menebarkan kalimat-kalimat yang enak didengar. Au bil mal, atau kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah menjadikan orang kaya, kita memberikan manfaat dengan harta kita. Bukan ketika kita punya harta yang banyak kemudian kita pamer sehingga tetangga kita merasa tersakiti, terzalimi. Ini yang tidak boleh. Maka ketika punya harta di Islam juga, agar tercipta perdamaian, Islam menekankan metode zakat dengan hartanya. Ada zakat fitrah, ada zakat mal, zakat sekian dan sekian. Untuk apa? Agar tercipta perdamaian, sehingga apa? Orang kaya ketika di sampingnya orang miskin akan kecipratan, kebagian, kenikmatan atas Allah yang berikan atas Allah. Nikmat atas Allah berikan kepada orang tersebut sehingga tetangganya yang miskin juga akan kecipratan. Ini atas dasar apa? Atas dasar wan naf'u lil muslimin, memberikan kemanfaatan bagi orang-orang Islam. Nah, sekali lagi saya katakan, tidak ada sesuatu yang lebih utama dari perkara tersebut, dari sesuatu tersebut, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat untuk orang-orang Islam. Au bil badan, ataupun dengan raga kita. Artinya dimaknai dengan kekuatan kita. Jadi sekali lagi, tidak ada alasan apapun kita menzalimi orang lain. Bahkan kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Andaikan kita tidak bisa bertutur kata yang baik, andaikan kita tidak punya pangkat, tidak punya jabatan apapun, tidak punya harta apapun, tapi kita masih punya badan yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyingkirkan batu di pinggir jalan atau membantu orang lain yang butuh bantuan tenaga kita, baik dari ngangkat batunya, ngangkat pasirnya atau apapun, kita masih bisa berbuat baik. Artinya dengan perbuatan kemanfaatan kita, kita menyebarkan kemanfaatan kita kepada orang lain. Artinya Islam mengajarkan dan mensterilkan perdamaian di mana-mana, sehingga tercipta perdamaian di mana-mana. Tidak ada kedzaliman. Karena orang yang tidak punya harta masih bisa memberikan manfaat dengan tenaganya. Orang yang tidak punya tenaga tapi masih punya ilmu, dia bisa bermanfaat dengan menyebarkan ilmunya. Di tengah-tengah pandemi ini juga, alhamdulillah pemerintah dengan baiknya, dengan legowonya, pemerintah dengan santunya memberikan kesempatan-kesempatan kepada lembaga-lembaga yang ada dengan kajian-kajian online-nya. Artinya apa? Ketika kita tidak berdaya, tidak bisa jalan seumpama, tidak punya jabatan apapun, tapi kita punya ilmu, kita masih bisa duduk, kita masih bisa berbicara yang baik, kita masih bisa mengkaji dan lain sebagainya, kita masih bisa memberikan kemanfaatan, menebarkan perdamaian di mana-mana lewat apa? Jaringan online. Karena hampir sebagian hidup kita sekarang di zaman akhir adalah
hidup dengan dunia maya, hidup dengan Facebooknya, hidup dengan WA-nya, hidup dengan Instagramnya, hidup dengan YouTube-nya, hidup dengan gadgetnya. Nah, kita tidak salah ketika kita menyebarkan perdamaian ini lewat media. Maka saya sampaikan, lewat media online ini, lewat media yang sangat terbuka ini, jangan sekali-kali mengatasnamakan Islam, apalagi mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat zalim, ketika kita berbuat semena-mena. Tidak ada alasannya, tidak akan ketemu. Cari dalilnya, ada enggak? Adakah Islam mengajarkan pertikaian? Adakah Islam? Yang ada adalah wa'tasimu bihablillah jami'an. Kita terus berpegang teguh dengan tali-tali Allah dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi saya katakan, bermanfaat, memberikan manfaat kepada orang-orang Islam bukan hanya dengan harta, dengan ilmu, bisa juga dengan pangkat, ataupun bisa juga dengan kekuatan yang kita miliki, yaitu adalah raga kita. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua sebagai niat tabarukan kita, mengharapkan barokah dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah qala Rasulullah SAW, man asbaha la yanwi dzulma jana wa man asbaha yanwi nasratal mazlum wa qada'i hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah. Ini hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang pagi hari tidak berniat menzalimi seseorang, esuk-esuk orang ana niatan secuil pun zalim karo wong sejen, zalim terhadap orang lain, tidak ada sedikit pun zalim. Wah, saya bangun tidur, saya akan membunuh ini, saya akan mencelakakan ini, saya akan memfitnah ini, tidak ada. Di dalam hati kita tidak pernah niat sedikit pun untuk menzalimi orang lain. Ghufira lahu ma jana, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang kita berbuat. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Bayangin sekali, hanya dengan modal ini kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap bangun tidur kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu yang kita ucapkan setiap kita bangun tidur. Tidak ada ketika kita bangun tidur mencaci maki orang lain, memfitnah orang lain, menggunjing orang lain, menzalimi orang lain. Tidak ada. Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Islam selalu bahkan mengajarkan setiap pagi tidak menzalimi, tidak niat menzalimi orang lain saja Allah mengampuninya, apalagi kan gitu. Kemudian waman asbahayan bi nasratal zalim, apalagi setiap pagi kita berusaha niat ingin menolong orang-orang yang terzalimi. Wah, contohnya, ya Allah, tetangga kita ini kayaknya miskin, belum makan. Kita niat ingin menolong agar tetangga kita makan. Kemudian wa qada'i hajatil muslim, dan menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan orang-orang Islam. Apa yang sedang menjadi hajat orang-orang Islam, apa yang menjadi hajat tetangga kita, kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang haji mabrur. Ini jelas sekali, haji mabrur ini mendapatkan pahala yang sama persis dengan pahalanya orang yang melakukan haji mabrur. Jadi kita di sini dengan niat saja, niat tidak menzalimi orang lain, juga niat ingin menolong orang yang terzalimi, juga niat menyelesaikan kebutuhan hajat orang-orang Islam, hajat tetangga kita mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang melakukan haji dan umrah mabrur. Haji yang mabrur ini sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi dari dua hadis ini, yang pertama kita pegang, yang pertama harus kita jalankan adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita lakukan, itu yang harus kita perjuangkan. I'tikad keimanan kita harus diperkuatkan, iman kepada Allah Subhanahu wa taala harus dikuatkan. Jangan sampai
setiap hari luntur iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini untuk latihan kita iman kepada Allah, biar kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ini diciptakan dalam keadaan yang sangat lemah sekali. Jadi akan ada korelasi ketika kita bisa memberikan kemanfaatan terhadap orang lain. Akan ada sambungan ketika kita iman kuat, ketika keimanan kita kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada terjadi pertumbahan darah di mana-mana. Lah terus kemudian kok sekarang agama Islam terkesan wajahnya itu wajah yang garang. Bom di mana-mana mengatasnamakan Islam, pembunuhan di mana-mana mengatasnamakan Islam. Apalagi mengatasnamakan kepentingan golongan-golongan tersebut. Saya sampaikan dengan online ini, itu bukan ajaran Islam. Itu melenceng dari ajaran Islam, karena Islam sekali lagi menekankan dan mementingkan perdamaian. Bahkan Islam selalu menebarkan perdamaian. Bahkan dengan niat saja, niat setiap pagi kita niat tidak menzalimi, setiap pagi kita niat ingin menolong orang muslim, setiap pagi kita ingin menolong, ingin memberikan atau ingin mencukupi kebutuhan-kebutuhan hajat-hajatnya orang Islam, kita mendapatkan pahala haji mabrur, mendapatkan pahalanya, pahala haji mabrur. Belum tentu orang yang haji itu ketika pulang mendapatkan predikat mabrur, belum tentu. Tapi dengan kita niat menolong orang Islam, kita niat mencukupi kebutuhan-kebutuhan Islam, sudah dipastikan mendapatkan pahalanya melakukan haji mabrur. Jadi tidak usah sedih, apalagi tahun ini yang sekarang katanya haji tidak dilaksanakan untuk orang Indonesia, tidak melakukan ibadah haji. Tidak usah sedih. Kita setiap hari bisa mendapatkan pahalanya orang yang haji plus dengan predikatnya yaitu mabrur setiap hari loh. Dengan apa? Setiap pagi kita niat ingin menolong orang-orang yang terzalimi. Setiap pagi kita ingin menolong, ingin memberikan masukan memberikan mencukupi kebutuhan orang hajatnya orang-orang Islam. Jadi saya akan memberikan tip untuk bagaimana kita meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar apa? Biar tidak ada pertumpahan darah, biar tidak ada kezaliman, biar tidak ada kepentingan kelompok lain yang mengatasnamakan Islam, apalagi mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Rakyat kita, bahwa bangsa kita, orang-orang yang lapar, orang-orang yang tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak terlatih. Padahal hidupnya kita saja sudah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sudah kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangin saja, siapa yang bisa menggerakkan mata kita melihat? Siapa yang bisa menggerakkan nafas kita lancar? Siapa yang bisa menggerakkan jantung kita berdetak sehingga bisa menyalurkan darah kemana-mana? Siapa yang bisa menggerakkan kaki kita melangkahkan dari satu titik ke titik yang lain kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Jadi keyakinan kita betul. Kita sholat pun dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengaji juga dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan online pun langsung, bahkan secara langsung mungkin Allah Subhanahu wa taala yang mengatur apa? Dilala sinyalnya ada, baterainya full, jaringannya bagus. Siapa yang mengatur semua? Allah Subhanahu wa taala. Untuk menambah keyakinan kita kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah ketika Allah memberikan kesempatan hidup kepada kita, maka Allah memberikan kekuatan kita untuk melakukan kebaikan, untuk menebarkan perdamaian, untuk menebarkan kemanfaatan, untuk memberikan kemaslahatan kepada orang lain. Ketika Allah memberikan kita kendaraan motor, pasti Allah akan menyediakan bensinnya. Ketika Allah memberikan kita gadget HP, maka Allah akan memberikan kuotanya. Tinggal bagaimana setelah kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga motor kita bisa bermanfaat, sehingga kuota kita bermanfaat. Ketika kita dikasih motor oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada bensinnya, mampukah motor kita mengantarkan orang lain? Mampukah motor kita menjadi kendaraan kita menuju surga? Mampukah motor kita untuk menuju ke masjid? Makanya ini PR besar untuk orang-orang Islam. Saya punya kiai yang luar biasa. Jangan sampai kita ini kalau mau plesir atau mau pergi kemana-mana,
tunjukkan motor kita yang seindah mungkin, sebagus mungkin. Tapi ketika kita mau datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, kadang jalan kaki, tidak memakai alas kaki, tidak pakai sandal. Itu menghinakan sekali. Saya punya kiai, walaupun dekat rumahnya, ketika mau ke masjid tunjukkan bahwa Islam ini kaya, bahwa Islam ini luar biasa, bahwa Islam ini sangat mampu. Walaupun jaraknya dekat, beliau menggunakan mobil yang sangat mewah sekali. Mobil yang sudah dicuci oleh santri-santrinya mungkin. Ini menunjukkan apa? Bahwa Islam bukan agama yang rendah. Ini menunjukkan sehingga Islam tidak bisa direndahkan orang-orang lain. Nah, kita buktikan ketika kita mau ke masjid, kalau mau naik motor, buktikan ketika motor kita bermanfaat, motornya sudah rapi dan sebagainya. Nah, jadi ketika kita berikan oleh Allah Subhanahu wa taala masih bisa bertutur kata, maka biasakan tutur kata yang baik sehingga bisa diambil manfaatnya oleh orang lain. Dan lain sebagainya. Ketika kita diberikan tangan masih mulus, mohon jangan sampai status kita di Facebook itu membuat gaduh. Kita tidak terasa. Dikira orang membuat gaduh dengan orasi di mana-mana, tidak. Dengan ketikan hanya beberapa kalimat saja yang membuat gaduh. Dengan apalagi berita-berita yang kita ketik kemudian di-share adalah berita-berita yang tidak faktual. Berita hoax ini yang membuat pertumbahan darah di mana-mana, sehingga Islam terlihat wajahnya itu wajah yang garang, sehingga Islam itu terlihat bahwa Islam adalah agama yang radikal, bahwa Islam ini adalah Islam yang mengajarkan peperangan, sehingga kita hari ini bisa melihat wajah Islam sangat garang sekali. Sekali lagi saya mohon dengan memohon kepada semua umat Islam, jangan pernah mengatasnamakan agamamu, jangan pernah mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kezaliman. Tapi marilah kita berhenti, bahkan setiap bangun tidur, sekali lagi dengan hadis Rasulullah SAW ini, setiap kali kita bangun tidur, marilah kita tidak niat untuk menzalimi orang lain, bahkan ayo kita niat untuk menolong orang yang terzalimi dan mencukupi segala kebutuhan hajat orang-orang Islam, sehingga kita setiap hari bisa mendapatkan pahalanya orang yang melakukan haji sekaligus predikat mabrurah. Mudah-mudahan bermanfaat dengan kajian singkat ini. Mudah-mudahan Islam terus menebar perdamaian di mana-mana dan orang-orang Islam terus memberikan manfaat kepada orang lain, sehingga kita bisa mendapatkan predikat mabrurah, kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kajian online ini menyadarkan kita bahwa kuota yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah kuota yang barokah, sinyal yang barokah, kartu yang barokah, HP yang barokah, sehingga terus mengalir, sebab barokah adalah ziyadatul khair, barokah adalah terus bertambah kebaikannya. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.